Hai semuanya. Jadi di video kali ini aku mau buat beberapa trik dan motivasi agar kita selalu bahagia di kala kita nggak punya uang atau di akhir bulan gitu ya. Nah, kita tuh sebagai perempuan pasti sering banget galau. Entah galau karena nggak bisa beli ini, nggak bisa beli itu, terus nggak bisa jalan kemana-mana. Itu kan pasti karena uang kan. Nah, kita harus merubah keadaan yang ada, guys. Nah, dengan hal-hal yang sepele, mungkin kita dapat mempengaruhi keuangan kita gitu, dan itu kita harus rubah. Nah, apa aja tips dan motivasinya? Yang pertama, kita harus selalu bersyukur. Nah, agar hati kita selalu tenang dan tetap bahagia, kita harus selalu bersyukur, guys. Jadikan bersyukur itu kegiatan rutin kita setiap hari. Ya, memang semua orang punya masalah, semua orang punya kekurangan gitu ya, guys. Tapi memikirkan masalah kita atau membandingkan diri kita dengan orang lain itu bukan solusinya. Nah, jadi biar hati kita selalu tenang, coba pikirin hal-hal apa aja yang ada di sekeliling kita. Contohnya kayak keluarga, keselamatan, kesehatan, makanan. Nah, dari situ kita akan merasa jadi orang paling beruntung. Nah, tapi kita akan merasa malu juga karena kita karena kita selalu mengeluh gitu, guys. Jadi yang pertama itu harus selalu bersyukur. Yang kedua, tadi mau yang pertama. Yang kedua, itu kita jangan pikirin apa kata orang lain, guys. Karena apa? Daripada kita memikirkan perkataan orang lain, itu malah bikin kita jadi moodnya rusak dan buang-buang waktu juga. Karena kita yang tahu segimana diri kita yang tahu segimana kualitas diri kita gitu ya. Jadi daripada memikirkan pendapat orang lain, kita harusnya lebih memperdulikan diri kita, guys. Contohnya kayak sudah belajar apa hari ini, sudah bersyukur atau belum, sudah melakukan yang terbaik untuk hari ini atau belum. Daripada kita memikirkan perkataan orang lain, apalagi sampai rela memiliki gaya hidup yang bukan dari diri kita sendiri, itu untuk mengesankan orang lain. Itu buruk banget sih, guys. Sekali lagi, jangan perdulikan siapapun, entah termasuk keluarga atau teman terdekat kita gitu ya, karena mereka gak akan bertanggung jawab dengan keuangan kita gitu, guys. Yang ketiga, stop komplain. Panas komplain, hujan komplain, gak bisa beli ini komplain, gak bisa beli itu komplain, apalagi gak punya kerjaan gitu ya, guys. Nah, ternyata komplain ini tuh bikin kita tuh gak bahagia walau cuman 1 detik, guys. Nah, jadi coba untuk berpikir positif walau kita tuh lagi keadaan gak baik-baik aja gitu ya, guys. Nah, tapi dengan komplain itu gak bisa merubah keadaan. Tapi dengan berpikir positif, setidaknya kita tuh akan tenang gitu, guys. Jadi jangan komplain. Yang keempat, buat rencana keuangan, guys. Menurut aku ini penting banget sih, karena 80% masalah kita tuh pasti tentang uang. Gak punya tabungan, gak punya dana-dana untuk hal-hal yang darurat gitu ya, guys. Dan itu pasti bikin kita pusing dan bikin kita galau. Nah, dari situ kita akan belajar pastinya kayak apa sih yang salah, apa sih yang bikin kita tuh gak punya uang padahal kita punya pekerjaan gitu ya, guys. Coba renungin dan tanya ke diri kita, kenapa kita tuh selalu merasa kekurangan padahal kita tuh punya pekerjaan gitu, guys. Dan mau sampai kapan berada di titik ini gitu, guys. Yang kelima, kita harus membuat budget untuk segala sesuatunya ya, guys. Apa salahnya sih kita membuat budget keuangan setiap bulannya untuk memperbaiki keadaan keuangan kita untuk menjadi lebih baik lagi.
Dalam membuat budget, pastikan terlebih dahulu untuk kita membayar semua kebutuhan terpenting di kehidupan kita gitu ya guys, termasuk tabungan. Coba kita lihat, apakah budget yang kita buat itu ada biaya lebih untuk nongkrong, untuk beli tas, atau beli lipstik? Nah, kalau nggak ada, jangan coba-coba kita untuk nongkrong, beli tas, beli lipstik. Ya, mungkin namanya juga manusia, pasti kita punya banyak kemauan gitu ya guys. Tapi alangkah baiknya kalau semua itu tuh direncanakan terlebih dahulu. Mungkin kedengarannya sepele, kayak kok beli tas aja atau mau nongkrong aja harus direncanain dulu sih. Nah, kalau sering sepele kayak gitu, itu malah nanti bikin kita jadi mikir kemana perginya uang gaji kita sekarang gitu loh. Kok tiba-tiba tinggal segini, kok tiba-tiba udah habis. Tapi kalau misalkan kita buat budget untuk hal-hal sepele kayak gitu terlebih dahulu, yakin deh guys, itu tuh nanti bikin kita jadi nggak sembarangan pakai uang. Nah, segini dulu videonya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.